tiba-tiba heboh, kebakaran. Giveaway! Kali ini kita didukung oleh Indo Aroid ya. Syaratnya adalah follow IG-nya adalah nate.indoaroid. nate.indoaroid. Sekali lagi ya, nate .indoaroid. Komentar di 4 channel gue ya, di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Story, dan juga di Hakim Junior. Dan juga harus subscribe semuanya ya. Jangan lupa habis komentar ditulis IG-nya juga biar kita bisa komunikasi. Ini nih, Indo Aroid akan mempersembahkan 5 jenis tanaman untuk 10 pemenang. Komentar di 4 channel gue, video-video manapun, nanti kita akan lihat komentar terbaik, jangan spam ya, oke? Hai, assalamualaikum guys. Hari ini tanggal 26 Agustus. Tadi malam tanggal 25 Agustus jam 9 malam, gue lagi periksa kucing-kucing gue. Gue datengin dokter, visit ke rumah dokter Adian. Lagi periksa-periksa, tiba-tiba heboh, kebakaran. Kita malam-malam datang ke sini, ke atas Aviari, ngelihat dari situ ternyata sangat dekat sekali. Hanya beda satu ruas jalan. Di sebelah sana nih, ini pagi hari, api alhamdulillah sudah padam. Jadi persis di bawah si tiang itu terjadi kebakaran cukup besar. Dimulai dari kecil, kita lihat proses itu, kita bingung mau ngapain. Sudah panggil pemadam kebakaran. Terus udah gitu agak tersendat karena ke daerah sana itu jalan itu menyempit. Kemudian katanya korban ada beberapa rumah semi permanen yang terbakar dan sempat lama-lama membesar karena mulai menyebar apinya. Tuh ada pohon juga tuh. Pohon itu semalam juga gue lihat itu sampai gosong tuh setengah. Nah itu pohon itu sampai gosong setengah itu menjadi salah satu kena jilatan api semalam. Semalam juga gue kesana sebetulnya, tapi memang padat dan itu juga agak cukup menghambat si jalur ambulan, kemudian juga pemadam kebakaran untuk masuk ke titik area kebakaran. Tim gue sih tadi malam ternyata hektik gitu, mengabadikan momen itu supaya jadi pembelajaran buat kita. Dengar katanya karena arus pendek listrik, katanya seperti itu. Oke, dan tim gue hari ini akan ke sana melihat dan juga memantau apakah ada korban jiwa. Kalau harta, iya pasti di sana juga banyak dan mudah-mudahan bisa diberikan bantuan juga. Oke guys, dekat sekali. Gue sempat deg-degan karena ini benar-benar dekat dengan tempat pemukiman gue. Kejadian tadi malam nih.
Pemberitahuan dulu, Pak. Langsung nyebarnya cepet, Bu? Iya, langsung nyebar, langsung ke rumah, depan rumah saya, ya kontrakan saya semua. Kan lagi kumpul-kumpul, kalau sore itu malam tuh kumpul-kumpul, ibu-ibu, bapak-bapak biasa kumpul-kumpul di situ sebelum pada tidur, semua kumpul. Pas itu apa, Mas Rimo, lah itu ada api dari belakang, katanya gitu. Ya udah, semua teriak pas diri ke belakang, iya semua pada teriak. Katanya itu api, udah kamu lari semua. Saya cuma ngambil burung, udah lari, nggak inget apa-apa lagi. Nggak sempat nyelamatin barang-barang, Bu, ya? Cuma pakai baju ini doang, yang kelihatan burung doang. Kata Mas Irmo, ngapain dibawa burung itu? Enggak, ini punya anak saya. Kamu aja yang selamatin, kamu aja. Kamu juga nggak diselamatin, mana kamu? Ya anak saya nggak ada, dua-duanya nggak tahu di mana. Kata saya gitu. Berarti pertama kali kira-kira yang dari rumah mana, Bu, pertama kali? Dari rumah adik saya, tapi adik saya nggak ada buat masak, nggak ada apa-apa. Bukan rumah, itu apa namanya? Konslet. Lapak, ya lapak. Dia mah cuma buat naruh barang doang. Naruh barang. Jadi itu listriknya KWH-nya dari rumah adik saya. Untuk barang-barang doang, barang-barang sarung rusuk gitu. Iya, makanya cepet nyebar, Bu, ya, karena Iya. plastik, kertas gitu ya, Bu, ya. Iya, itu dari percikan ini apa, listrik. Bahaya ini di rumah-rumah ini loh. Ini masih basah. Kan saya nganterin nasi ke adek, nih nasi, kata dia. Ya udah teh, taruh aja di situ, kata dia gitu. Pas saya baru duduk, lah ini ada api. Jadi kaget, langsung saya lari nengok. Aku kagetnya apa? Adek saya takut kenapa-napa gitu. Karena lagi madamin api, semua orang di sana belakang. Karena kejadian ini, Ibu kira-kira rugi berapa banyak, Bu? Apanya? Mengalami kerugian? Ya banyak lah, mana miliaran. Ini nih lagi membangun rumah ini. Oh, Ibu lagi bangun Ini rumah? kan lapak 2 lapak, 3 lapak ini. Banyak, mana miliaran. Dari 3 lapak itu 3 miliaran ada? Ada kayaknya. Panas kayaknya. Prosesnya dari tadi udah berapa lama, Pak? Kita dapat info kebakaran dari setengah 10. Setengah 10. Bapaknya dari unit mana? Kita dari sektor Medan Satria. Ini sektor Medan Satria, saya Jati Sampurna. Hampir semua sektor di Kota Bekasi kita kerahkan. 12 unit ya. Ya. 16 unit. Iya, 11 unit. Tambah dibantuan DKI. Dapat bantuan dari DKI. Ini kira-kira masih butuh berapa banyak lagi air? Kalau butuh banyaknya air kita nggak bisa perkirakan. Karena kita tahu medan tengahnya. Karena sampai merambat ke bawah juga. Kalau estimasi waktu air lancar kemungkinan 1 sampai 1,5 jam lagi bisa selesai. 1,5 2.
Kalau airnya Ini tapi lancar, dari tadi masih tiba-tiba membesar lagi gitu ya? Ya, karena Masih apinya banyak pemicunya sampai gitu, Pak? bawah apa? Pemicunya masih banyak yang bisa bikin tambah besar. dengan ini Pemicunya iya. Kayak karet gitu, gas-gas Ya. gitu banyak ya yang tadi betul, meledak karena itu Pak ini ya? kan objeknya lapak ya, lapak alat-alat gas. Jadi banyak yang bahan yang mudah terbakar. Boleh apa info buat dia misalnya tiba-tiba ada warga yang lokasinya gini kan susah dijangkau gitu kan, untuk apa pertolongan pertamanya kalau ada kasus kayak gini kayak gimana? Sarannya kalau di bunga padang Apa? hidran. Oh, sedia hidran yang kecil itu Pak ya, Iya. tabung hidran. bukan. Tapi kalau untuk perumahan disediakan alat pemadam api ringan, apar yang ukuran 3,5 kilo. 3 kilo. Berarti setiap RT gitu harus sedia Ya, setiap rumah. sebelum damkar datang. Tiap lapang ini harus punya. Setiap rumah, setiap rumah itu sebenarnya diharuskan memiliki minimal 1 apar. Satu apar. Ya, dan minimal ukuran 3,5 kilo, apapun jenis aparnya. Bagusnya memang kalau di kemudian padat ada satu titik untuk hidran. Jadi ketika ada terjadi kebakaran, pemadam tidak jauh untuk mengisi air. Kalau baiknya sih untuk penanganan pertama ya apar. Apar. Sebelum damkar datang ya, Ya, untuk betul. minimalisir apinya. Ya, betul. Oke, baik. Makasih ya Pak ya. Orangnya itu bisa tahu Pak, orang tua berapa, laki-laki yang berapa, atau anak-anaknya berapa, itu bisa ketahuan. Kalau secara spesifik sih kita belum ini ya, belum tahu banget karena memang kondisi lapak itu kan banyak yang tidak terdetek tuh, belum banyak yang lapor juga. Cuma secara umum aja sih sekitar 90 jiwa, 90 jiwa 90 ya. sampai 100 lah, 100 Cuman, jiwa. nggak ketahuan ya, saya butuh kayak anak bayi atau anak usia sampai 10 atau sampai 12 tahun itu ada berapa, atau terus yang ibu-ibunya ada berapa, bapak-bapak Oh, itu dia iya. Bisa kalau kita ke lokasi bisa untuk mengetahui itu, nanti kita langsung interview di lokasi itu bisa ketahuan cepat. Ada di situ yang tahu itunya, yang udah benar-benar lama di situ, dia tentunya hafal untuk ininya. Terus kalau saat ini mereka untuk makan dari warga sekitar dulu. Makan sementara ini ya ada perseorangan gitu, sumbangan gitu yang datang satu. Nah sementara untuk makan siang ini ibu-ibu di sini nih yang sedang masak, ibu PKK di sinilah kumpulannya. Kayaknya siang dan sore nanti akan diseri untuk 100 jiwa nanti dimasak sekarang. Oh iya. Berarti warga di situ sudah terdaftar di RT sini semua ya Pak? Yang warga di sini. Kebanyakan iya. Oke. Kebanyakan iya. Berarti yang kesulitannya adalah sekarang alas tidur untuk kamar mandi atau apanya? MCK itu kayaknya MCK juga agak kesusahan ini. MCK kan semua habis itu untuk ininya. Kemarin kan buat nyiram-nyiram juga kan. Iya. Karena jam 2 juga masih banyak api sih. Iya. Tapi sekarang sudah agak padat. Berarti yang dibutuhkan warga saat ini adalah untuk makanan, Tempat tidur, buat MCK, kesehatan kali Mbak. obat-obatan sama ini obat-obatan itu yang Karena kan anak-anak. kebanyakan orang tua Iya, lagi kondisi kayak gini. obat-obatannya berupa obat-obatan seperti apa? kayak obat darah tinggi, apa pusing, apa paracetamol. Ya obat-obat demam gitu buat jaga-jaga aja sih. Iya. Ini mungkin kalau ada bisa bantuan MCK, kalau ini MCK yang MCK dorong gitu. MCK ya. Kayak terus tenda tempat tidur ya? Iya, Tendanya. tenda. Terus kalau yang bayi-bayi kan pampers tuh ya butuh banget. Iya, bayi-bayi. Oke, untuk anak-anak ini nggak bisa didata ya, bayi-bayinya ini ada berapa orang? Bisa gitu? nanti bisa kita dapatkan data sementara. Cuma ntar saya cari kontaknya dulu sebentar.
untuk dapatkan data berapa untuk pastinya anak-anak. gitu, saya butuh misalnya si orang tua, si bapak-bapak berapa, si ibu-ibu berapa, anak-anak ini berapa, si bayi ini ada berapa gitu, jadi saya bisa tahu. Iya. Karena kita mau coba pasti ada, ya mungkin nggak banyak sih Pak, ada kayak baju atau apa yang bisa dibutuhkan gitu. Ya ini Bu RT ini ada dari Dari Irfan Hakim. Dari Hakim sih Bu. Iya, saya tadi bertanya soal kejadian sih, berapa korban, ada korban jiwa nggak ya Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tadi ada datang Bapak. Oh gitu. Iya. Tapi untuk dampaknya itu katanya kurang lebih ada 30 kakak atau 100 orang, 100 jiwa seperti itu. Iya, Iya gitu. Jadi saya tadi lagi mau tanya sih usia yang kayak anak-anak berapa, anak bayi berapa, untuk bapak-bapak berapa. Nah, itu yang belum belum didata Belum ya didata, gitu ya. ya. Cuman jumlahnya aja tadi. Jumlahnya ya. aja kurang lebih 100 jiwa gitu Iya. ya Bu ya. Oh gitu. alas tidurnya. Kalau buat atap aja mungkin kita sanggup. Alasnya itu yang karena kita perhatikan alas tidurnya itu buat anak-anak di tanah itu kayaknya akan kasihan gitu. Suhu tanah itu mungkin ya sehari 2 hari mungkin Masih kuat ya? masih kuat, takutnya jangka panjang buat anak-anak itu nggak kuat. Oke, selimut ya. Kalau untuk menyalurkan bantuan itu langsung ke RT-nya, kita anterin ke Ya RT-nya. kita kesini aja. Kesini aja. Nanti Nanti koordinasi? kalau bisa sama saya. Oh gitu, yang pendistribusian dari Bapak gitu ya, Iya. distribusikan ya. Oh ya, siap. Boleh kita lihat Pak sebentar? Boleh. Jadi kalau nanti malam mereka gimana Pak tidurnya? Ini udah ada, nanti kita persiapan tenda BNPB udah mau dipasang. Oh gitu, nanti dari pihak BNPB sudah konfirmasi Dia gitu udah ya Pak? konfirmasi, udah. Jadi sekarang sementara masih di masjid karena besok untuk sholat Jumat. Iya. Jadi mereka tuh nggak bisa itu dulu. Jadi semua bisa ditampung di 3 titik itu Pak warga? Iya. Oh, gitu. Nanti bisa ini juga berapa titik gitu. Jadi kan kalau buat 1 titik nggak Nggak cukup. mungkin cukup Pak. Iya. Jadi ada 3 titik. Oke. Cuman kalau pakaian barangkali untuk 1 titik aja karena untuk Kesini aja. arah. Kalau untuk bantuan makanan tetap kesini atau? Nah, bahkan tetap nanti kita data di mana Iya, di mana supaya titik-titiknya. kita bisa tahu pendistribusiannya ke Bapak kemana, siapa, nanti ya. bagaimana penyaluran keluarganya gimana. Kita kan belum tahu nih berapa jumlahnya. Ini kalau yang belum sarapan nih. Siap. Nah, itu kan udah ini Air minum? air minum. Itu aqua gelas. Oh iya. Berarti Ya sebenarnya kalau seandainya ada yang menyumbang ya silakan monggo. Oke. Tapi kalau buat untuk keseluruhannya data itu ya kita belum bisa, karena ya. ini baru hari ini. Soalnya kita semalam sampai jam 3. jam 3 pagi baru bisa benar-benar aman ya? Iya, karena kesulitan air. Madam ini juga kita koordinasi bagaimana nih damkar bisa mendistribusikan tabung ampar gitu. Nah, itu. Makanan beberapa hari ini udah ada jadwal dari ini Pak, kira-kira RT berapa yang ini, sumbang RT berapa? Saya rasa begitu bisa. Maka kita juga akan kita untuk partisipasi warga gitu, kita minta bantuan lah untuk beli konsumsi. Jadi ya mudah-mudahan ya saya rasa sih kalau dalam keadaan begini masyarakat sekitar sini bisa ini ya. Baiklah kalau gitu Pak, nanti saya coba lapor ke kantor dulu, nanti Iya. saya Ya. Pak Budi bukan? Pak Budi. Iya, saya ada kontaknya Bapak, tadi saya telepon Bapak cuman nggak diangkat. Oh gitu. Iya, nanti saya coba itu telepon Bapak lagi. Kok bisa nanti ya. ini ada? Saya dari Pak Yudi. Oh Kak Yudi, Pak Yudi, oh RT Kak Yudi. 5 Iya, RT. emang saya koordinasi sama Kak Yudi, Pak Yudi, RT iya. 8 ya. Iya, siap kalau gitu. Iya. Kalau makasih ya Pak Ya, ya. terima kasih sama-sama. Terima kasih. Posisi saya kan di sini nih Pak nih. Terus tiba-tiba ada suara meledak. Dan nggak lama kemudian api membesar. Terus saya
Ngambil kesimpulan keluarga supaya selamat, saya gedor pintu, suruh pada keluar. Keluarga keluar semua, barang nggak usah dipikirin. Akhirnya keluarga keluar, pada saling bantu ngambil air lah, guyur sekuat mungkin. Tapi ternyata kagak sanggup ngatasin api ini, keburu habis. Titik api dari sono, sudut sono. Sudut sono. Saya boleh kalau mau sini. Kilometer di sini. Ini kamar saya, ini kamar tetangga yang ada kilometer meledak. Das ada suara. Pada minta tolong saya keluar, tiba-tiba api besar. Saya bangunin orang-orang pada keluar kebakaran. Orang-orang keluar pada memadamin tapi tidak mampu lah, namanya pakai ember, pakai selang. Belangwir datang udah habis. Pemain barang antik beli di lapak, saya pajang di lapak, dijualnya di lapak lagi. Gitu. Jadi habis nih barang-barang antik semua nih, kebakar semua nih. Nah ini saya lelang sama pemulung lagi, gak ada yang tertolong. Jadi semua barang-barang Bapak, barang antiknya itu semua dagangannya habis semua, Pak? Habis semua kebakar, nggak ada yang bisa diselamatin. Lampu gantung apa semua kebakar. Kira-kira berapa juta Pak kerugiannya? Kalau dihitung mah 25-an ada. Bahkan saya ingatnya yang ada orang bule belanja 20 juta belum dibawa, kebakar. Oh, orang bule belanja belum dibawa? Ke kita, belum dibawa, dititipin. Karena nunggu semobil dia, sekali belanja harus semobil. Nah, belum cukup satu mobil kan ditampung, kebakar. Tapi saya udah kasih tahu sama yang belinya udah. Berarti kira-kira kalau kerugian Bapak itu adalah 25-an. 25 juta. Iya. Jadi kalau total semua ini Bapak bisa ini nggak? Bisa ngakulasiin bisa, tapi kalau saya bilang kan takut salah karena yang keluar masuk uang kan bos. Iya. Di sini ada 2 bos, 3 bos kan gitu. Kalau dihitung total mungkin ya miliaran juga. Oke. Karena walaupun emberan kayak gini barang berduit semua, barang laku semua. Oh, paling gitu. minimnya 2.000 perak per kilo. Ada yang sampai 100.000 per kilonya kayak tembaga, kuningan kan gitu. Iya. Nah ini paling murahnya emberannya aja 2.000 perak, 3.000 sampai ke 5.000. Makanya 10.000 ya kayak model aqua gelas tuh kalau dibersihin 10.000. Makanya miliaran kalau di total mah. Paling murah 2.000 harga di sini. Jadi ini khusus penampungan barang-barang bekas aja ya gitu ya, iya, Pak ya? barang-barang bekas. Bentuk apa ini? Nah yang paling murah banget ini ya nih, botol. Ini cuman 500 perak per kilo. Oh, botol 500 perak per kilonya. 500 perak per kilo. Itu harus disortir putih, merah, hijaunya. Harganya beda-beda. Oke. Ya, siap-siap kalau gitu.